Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Perikopnya, bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi, ini merupakan bahan dasar pemuritan kami. Ya, kalau saudara kita pernah sharing tentang Mazmur Mazmur 15, ini yang tentang orang benar juga, ini merupakan kelanjutannya, saudara. Saudara diberkati Tuhan, di dunia ini ada banyak orang baik. Tapi saudara harus tahu, orang yang baik belum tentu benar. Karena ada orang yang baik, saudara, ada orang yang berbuat baik demi motivasi, saudara, yang kita nggak tahu. Tapi orang benar, saudara, demi kepentingan. Tapi kalau orang baik, orang benar, dia berbuat benar karena kasih. Bukan karena kepentingan. Sekali lagi ada banyak orang baik di dunia ini, tapi orang baik belum tentu benar. Nah, saudara di sini dia berbicara tentang orang benar. Saudara, orang Kristen suka dengan janji-janji firman Tuhan. Ya, kita sering mengklaim yes, amen dengan janji-janji firman Tuhan. Tetapi saudara harus ingat yang sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, di firman Tuhan ada janji, tapi di firman Tuhan juga ada perintah. Dan salah satu perintah Tuhan, Anda harus menjadi orang benar kalau Anda sudah dalam Tuhan. Kita hidup dalam anugerah. Ya kan, saudara hidup dalam anugerah, saudara harus hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Dibuka dengan begini, saudara. Berbahagialah orang benar. Saudara, orang yang benar itu berbahagia, bukan menderita. Tapi kok bisa kan Yesus mengatakan orang benar akan menghadapi orang yang mengikuti Yesus akan banyak tantangan. Iya. Kalau ada tantangan, iya, saudara. Ada halangan-halangan, ada hal yang harus kita alami, iya, saudara. Tapi orang yang benar, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah apapun, dia akan bahagia. Karena, saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan, saudara, kalau kita hidup benar, kebahagiaan itu ada dari sini. Sukacita itu ada dari sini. Walau dari dalam. Dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari apa yang saudara punya. Yang ada di luar. Ya kan, bukan harta dunia. Tapi harta dalam bejana, firman Tuhan katakan. Harta yang ada dalam diri kita. Kalau saudara hidup benar, firman Tuhan katakan, orang benar itu berbahagia. Ya kan, orang benar itu takut akan Tuhan. Itu awalnya yang ditulis di sini. Apa arti takut akan Tuhan? Saudara, ada begitu banyak orang yang kadang-kadang saudara berkompromi dengan dunia ini, oke? Ya, berkompromi dengan dunia ini, melakukan hal-hal yang tidak benar kalau demi keuntungan. Orang kadang-kadang lebih takut rugi, saudara, daripada takut kepada Tuhan. Daripada rugi, saudara, dia berkompromi dengan dosa. Sekali lagi, ada orang-orang berkompromi dengan dosa, saudara, tidak ingat Tuhan. Oke? Lebih takut kepada keadaan daripada takut kepada Tuhan. Contoh yang paling sederhana kayak gini, saudara. Kayak gini. Orang melakukan dosa, misalnya selingkuh. Tidak mau kan ketahuan orang. Iya benar kan? Tidak mau ketahuan, malu kalau ketahuan orang. Tapi ketika Anda pergi kemanapun, mata Tuhan ada di mana-mana. Dia melihat. Dan saudara tahu, orang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kalau orang tahu, orang itu bingung, saudara. Wah, dia selingkuh, dia bersin. Dia kan takut.
Tapi saudara nggak takut sama Tuhan kan? Itu saudara. Oke, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Seharusnya saudara, kalau kita melakukan itu, walaupun mungkin cuma Anda dengan orang yang selingkuh dengan Anda, tapi kan Tuhan ada. Tapi kadang-kadang orang melupakan itu, berarti saudara, orang itu tidak takut akan Tuhan. Dia lebih takut kepada manusia. Oke, dan itu bukan orang benar, sekalipun saudara orang Kristen. Orang benar dia takut akan Tuhan, dia melakukan sesuatu, dia lihat. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi dia tahu Tuhan itu ada. Itu saudara berarti takut akan Tuhan. Dan banyak orang melanggar semua itu, saudara. Sekali lagi banyak orang melanggar semua itu. Saudara, saya tidak akan perlu menjelaskan kepada saudara satu persatu karena ini bahan pemberitaan. Ini sudah jelas, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan dan orang benar itu, saudara. Dia tidak akan takut kepada kabar celaka, kepada isu dan lain sebagainya. Orang kalau berbuat salah, saudara, oke, ada berita sedikit aja, saudara, itu sudah membuat dia takut, sudah membuat dia cemas dan lain sebagainya. Tapi kalau orang benar, apapun berita yang dia lihat, dia akan lihat. Tapi saudara, dia tidak takut kepada kabar celaka. Oke, dia tidak gentar. Karena firman Tuhan bilang itu tidak akan menimpamu. Dia tidak takut kepada kabar celaka. Haleluya, saudara. Saudara, saya tidak akan uraikan lebih banyak lagi, saudara bisa baca dan saudara renungkan. Saudara, ini jelas kalimatnya, bukan kalimat yang susah untuk diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara, saya mau kasih contoh aja kepada saudara. Saudara, saya punya seorang sahabat baik, salah satu teman terbaik saya. Saya menghormati dia. Dia seorang sahabat terbaik, salah satu sahabat terbaik saya. Dia ada di hati saya. Dia ada dalam doa-doa saya. Saudara, teman saya ini, sahabat saya ini, saya cukup lama mengenal dia. Dia itu cuma mengenal dua, hitam dan putih. Dan dia tidak pernah mau berkompromi. Dia hanya mengenal tidak dunia abu-abu bagi dia. Hanya ada dunia itu, di dunia ini hanya ada hitam, ya hitam. Kalau putih, ya putih. Tidak ada abu-abu bagi dia, saudara. Luar biasa, luar biasa. Tapi yang hebatnya dari sahabat saya ini, saudara, walaupun dia punya prinsip seperti itu, dan dia menerapkan dalam hidupnya, dan dia tidak pernah memaksa orang lain harus seperti dia. Ada satu contoh yang saya ingin berikan kepada saudara. Saudara, satu kali ada sebuah kewajiban yang harus dia bayarkan, saudara. Nah, ketika dia hitung, dia tahu rumusnya. Dan ketika dia hitung, dia dapat angka yang harus dia bayarkan untuk kewajiban itu. Dan dia menunggu saudara tagihan dari kewajiban yang harus dia bayarkan. Dan ketika saudara tahu kewajiban itu datang, ya, tagihannya datang, saudara, kewajiban yang dia harus bayarkan, saudara, sebagai warga negara. Ketika dia lihat, saudara, itu berbeda dengan apa yang dia hitung. Apa yang dia hitung itu lebih besar. Sedangkan tagihan yang datang itu lebih kecil. Saudara, harusnya kita pada umumnya, orang manusia pada umumnya senang dong. Ya kan, lebih senang. Kalau kita dapat tagihan lebih rendah, ya, dan itu tagihan resmi. Harusnya nggak apa-apa. Saudara, sahabat saya ini, dia datang, saudara. Dia datang kemudian dia bertanya. Ya, dia membandingkan dengan rumus yang dia itu. Kok ini lebih rendah ya dari hitungan saya dengan pakai rumus yang sama. Akhirnya orang itu mengatakan, oh iya benar, ya Anda yang benar, mungkin ada kesalahan dari kami dalam menghitungnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia sangat-sangat berpegang kepada apa yang benar. Dan Tuhan memberikan yang luar biasa. Saya melihat dia salah satu orang yang happy di dunia ini. Dia salah satu orang yang berbahagia, saudara, dengan keadaannya. Tuhan memberikan seorang anak yang luar biasa kepada dia. Cantik, sangat-sangat luar biasa, pintar, cerdas. Tuhan memberikan seorang istri juga yang luar biasa. Istrinya hebat, saudara. Orang yang pintar, orang yang kuat, tapi tunduk kepada suaminya. Oh, itu luar biasa, saudara. Ya tunduk kepada. Bahkan saya dengar sendiri, saudara. Satu kali ketika kami ada bersama-sama, saudara, saya dan sahabat saya dan istrinya, saudara. Sahabat saya juga sih. Saudara tahu, istri sempat bilang begini kepada dia. Ini udah beberapa tahun yang lalu. Dia bilang kepada suaminya, ya karena memang suaminya aktif sekali dalam pelayanan, ya dia bilang kepada suaminya, ya kalau kamu mau, ya jadi full timer aja. Biar saya yang kerja. Jarang loh, saudara, saya bisa mendengar omongan seperti itu. Tapi luar biasa. Tuhan memberikan semuanya. Tuhan cover segala sesuatu dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Bagi saya, dia adalah salah satu tiang doa. Oke? Yang ada di tengah-tengah keluarga besarnya. Oh, itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Saya memberikan satu contoh lagi kepada saudara. Saudara, satu kali saya berbincang dengan, ini sekitar 2 tahun yang lalu, saudara. Saya berbincang dengan salah seorang ibu. Ya, ibu ini
bersama anak-anaknya dia, saudara, dan mantunya. Satu kali mereka undang saya, saudara, ketika saya dalam pelayanan, untuk makan bersama, untuk ngopi-ngopi dan berbicara, saudara. Mereka bilang begini, untuk saya, ibu ini sudah 70-an, saudara, dia bilang begini, Pastor Nixon, saya ingin berbicara dengan Pastor Nixon. Saya ingin sharing, dan saya katakan kepada anak-anak, dan mereka setuju untuk saya sharingkan kepada Pastor Nixon. Pastor Nixon mungkin bisa membagikan kepada orang. Dia bilang, Pastor, saya punya 4 orang anak. Semuanya laki-laki. Ya, jadi ketika saya, suami, dan anak-anak, kami masih berkumpul, suami saya masih ada, ya kan? Saya wanita satu-satunya dan saya merasa bangga. Saya sangat-sangat berbahagia hidup di tengah-tengah keluarga yang ada 5 pria dalam rumah, ya, 4 anak laki-laki saya, suami saya dan saya. Semuanya berjalan dengan baik. Dan begini, saya dididik dalam keluarga yang takut akan Tuhan, Pastor Nixon. Orang tua saya menerjemahkan firman Tuhan itu literal sekali. Ya, tidak ya tidak, saudara. Kalau firman Tuhan bilang jangan, ya jangan. Walaupun papa mama saya bukan seorang pendeta, tapi saya dibesarkan dari keluarga seperti itu, dan saya terapkan di keluarga, dan saya mendapatkan suami juga yang seperti itu. Suami saya bekerja, tapi satu kali suami saya, dia sakit, hampir selama 1 tahun suami saya menderita sakit, kemudian akhirnya suami saya meninggal. Anak tertua saya itu SMP kelas 3. Sedangkan saya tidak bekerja secara aktif. Saya bekerja serabutan aja apa yang saya bisa kerjakan dari rumah waktu itu. Itu saya sangat-sangat terpukul, Pastor. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi orang tua saya, khususnya orang tua saya, keluarga saya mengatakan, apa yang Tuhan buat itu pasti selalu baik. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Walaupun saya nggak mengerti, saya percaya itu, Pastor. Dan sebenarnya dalam hidup saya, ketika akhirnya saya mulai bekerja, saya mulai bekerja, ibu ini cerita. Bukan sedikit godaan yang saya alami. Bukan sedikit godaan yang saya alami. Orang mengatakan saya cantik dan lain sebagainya. Dan saya masih cukup muda ketika itu. Saya menikah ketika saya berumur 19 tahun. Dan ketika suami saya pergi, saya masih cukup muda. Dan ada banyak godaan. Ada banyak godaan. Dia cerita, saudara, bahkan salah seorang yang dikenal oleh suaminya, satu kali bercerita kepada dia, suami kamu gak benar-benar baik loh. Suami kamu itu pernah selingkuh juga loh. Pernah ada perempuan loh. Saya dengarkan itu. Tapi anehnya, orang itu menjelekkan suami saya. Tapi mengajak saya untuk tidur dengan dia. Padahal orang ini punya istri. Luar biasa, saudara. Tapi saya bertahan. Ada godaan-godaan yang harus saya alami, Pastor. Ada orang yang mau menjadikan saya sebagai istri kedua, istri simpanan dengan jaminan keuangan dan lain sebagainya, rumah, uang, dan lain sebagainya, tabungan, dan lain sebagainya. Tapi saya selalu berdiri kepada kebenaran. Dan saya selalu setuju dengan apa yang Pastor sering sampaikan dalam sharing-sharing. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebenarnya itu jalan yang mudah, Pastor, bagi saya. Ya, untuk saya melakukan hal-hal seperti itu, saya jadi istri simpanan dan lain sebagainya. Tapi saya bertahan. Saya bertahan. Saya percaya kalau saya hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan saya dari semua yang ada. Dan puji Tuhan, saya bisa membesarkan anak-anak saya. Ya, sampai hari ini saya tidak menikah lagi, saya bisa melewati semua godaan walaupun kadang-kadang saya pikir, ya apa salahnya? Tapi saya tidak mau berkompromi dengan keadaan. Dan semua anak-anak saya baik. Semua anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Ya, itu kebahagiaan di usia saya 70 tahun lebih. Saya melihat anak saya, mantu saya, cucu-cucunya. Mereka hidup dalam kebenaran. Betul kata firman Tuhan. Sampai anak cucu itu diberkati. Kebahagiaan orang benar. Sampai dia akan menutup mata. Dia akan melihat anak cucunya diberkati. Betul itu kata firman Tuhan, Pastor. Nah, saya pikir godaan-godaan yang saya pernah alami, saya tidak pernah cerita kepada anak-anak saya. Saya bertahan, saya berusaha, dan ada saja berkat buat saya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya dan seluruh isi dengan keluarga, anak, menantu, dan beberapa orang cucu, kami pergi ke Israel sama-sama. Itu kerinduan saya, walaupun saya udah pernah ke Israel, dia cerita. Ketika di Israel saya sangat berbahagia, seperti Pastor juga. Saya paling suka juga berdoa di tembok ratapan. Satu kali anak saya ketika di Israel, mereka kumpul sama-sama, anak saya bilang begini, "Mah, kami tahu apa yang pernah Mama alami. Godaan-godaan, tawaran-tawaran yang Mama alami. Tapi kami tahu." Saya pikir anak saya nggak tahu, ternyata mereka tahu. Mereka bilang begini, "Mama mau bertahan." Itu jadi contoh iman bagi kami. Oh, luar biasa, saudara. Contoh, dia pikir anaknya tahu, nggak tahu, ternyata anak-anak tahu. Saudara,
Orang yang berdiri kepada kebenaran, saudara, hidup benar, dia akan berbahagia. Kebahagiaan itu selama-lamanya. Amin. Jadi orang benar dalam keadaan apapun.